apakah mengurangi pahala silaturahmi kita secara langsung? Mungkin untuk bersingkat waktu kami silakan kepada Pak Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Karena 4 sekaligus mungkin tidak terekam saya pertanyaan dengan sempurna. Yang pertama, hukum puasa tapi tidak sholat. Ketika Nabi menggambarkan as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia sudah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya berarti dia sudah meruntuhkan agamanya, minimal agama pada dirinya. Nah, ketika Rasulullah mengibaratkan sebagai tiang agama, maka kita akan terbayang Rasulullah menggambarkan sholat itu seperti layaknya sebuah bangunan yang ada tiangnya. Sebuah bangunan jika tidak ada tiangnya, itu biasanya bangunan itu akan mudah roboh. Kemana dinding puasa ini akan disandarkan kalau tiangnya tidak ada? Kemana atap zakat ini akan kita letakkan kalau tiangnya tidak ada? Kemana pondasi syahadat ini bisa terjaga kalau tiang pengikatnya di segala sudut itu tidak ada? Mau di mana ini aksesoris bangunan ini berupa ibadah-ibadah haji, ibadah umrah, ibadah yang lain-lain, aksesoris ini di mana mau digantungkan kalau tiang tidak ada? Maka dari itu tergambarlah sama kita. Jika sholat itu tidak dilakukan, maka yang namanya dinding akan roboh, dinding puasa akan roboh, atap zakat akan runtuh, maka lantai pondasi syahadat pun akan rapuh, semua aksesoris di ruangan itu pun akan jatuh. Kenapa? Karena tiang yang tidak ada. Nah, oleh karena itu ketika tiang tidak ada, artinya sholat diabaikan, maka ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan berguna banyak manfaatnya terhadap kokohnya agama yang bersangkutan. Yang seperti ini biasanya, kalaupun dinding itu ditempelkan atau disandarkan ke sesama dinding-dinding tersebut, maka itu hanya memakan waktu sekejap saja, tidak bisa bertahan lama. Itulah yang terjadi ketika Ramadan, dia asyik berpuasa, tapi nanti 11 bulan dia akan berubah seperti semula. Maka dari itu bisa dipastikan ibadah yang mengabaikan, ibadah apapun yang mengabaikan tiangnya, mengabaikan sholatnya, meniadakan tiangnya, meniadakan sholatnya, maka ibadah itu akan sia-sia. Dia tidak bisa digantungkan, dia tidak bisa disandarkan, dia tidak bisa dikokohkan seperti pondasi syahadat tadi, karena memang tiangnya tidak ada. Maka utamakan tiangnya, jaga tiangnya. Apalagi kata Nabi kita, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Nanti yang pertama sekali diperiksa di negeri akhirat dari semua ibadah kita, maka itu adalah sholat. Lalu Nabi mengatakan di dalam riwayat Imam At-Tabrani itu dengan mengatakan, siapa yang hasil pemeriksaan sholatnya itu dinyatakan baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Kalau sholatnya baik, puasanya insya Allah baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah zakatnya baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah hajinya baik, umrahnya baik, sedekahnya baik. Itu dijamin oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Nabi kita, siapa yang hasil pemeriksaan di akhirat nanti yang pertama sholat, dinyatakan sholatnya itu jelek, sholatnya itu buruk, sholatnya itu rusak, maka ibadah yang lainnya pun dipastikan adalah ibadah-ibadah yang jelek, ibadah yang rusak, ibadah yang buruk dan lain-lain sebagainya. Itu dipastikan. Orang yang sholatnya jelek, puasanya insya Allah akan jelek. Orang yang sholatnya buruk, maka sedekah zakatnya pun berkualitas buruk. Orang yang sholatnya buruk, maka akhlak dan perilakunya pun akan buruk. Karena Allah juga yang jamin, aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kepada saudaraku yang bertanya, dan kepada saudaraku semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada,
Maka jaga kualitas solat kita, utamakan solat kita, belajar untuk menyempurnakan solat kita, belajar. Solat yang kita lakukan itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dia yang akan menyelamatkan kita di dunia ini, dan dia yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dalilnya mana? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dalilnya solat menyelamatkan kita di dunia. Mana dalilnya untuk akhirat? Nabi mengatakan, siapa yang solatnya nanti diperiksa baik, maka selamatlah akhiratnya. Itu dari Nabi kita. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua, iya, segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak dan takdir dari Allah. Itu yang jelas, yang pertama. Ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Sebelum ini terjadi bulan November, sebelum ini terjadi di bulan Februari, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa itu akan terjadi. Begitu terjadi, maka qada yang ada di sana menjadi takdirlah dia. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Ini kuasa Allah, ini kehendak Allah, ini dalam kemaha kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan ini sama kita? Mengapa Allah menguji ini kepada kita? Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan, apakah kamu akan dibiarkan mengaku beriman, kata Allah, sementara engkau belum menjalani ujian? Maka ini ujian sama kita. Ujian sama kita. Saya ditanya oleh jamaah, Ustaz, kalau ini ujian kapan lulusnya Ustaz? Saya bilang nanti kelihatan. Di dunia akan kelihatan siapa yang dia goyah karena virus corona, siapa yang dia tidak istiqomah karena virus corona, siapa yang dia berubah menjadi tidak baik karena corona. Maka itu akan kelihatan. Terlebih lagi nanti hasil ujian ini akan diumumkan di negeri akhirat. Siapa di antara kita yang bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya? Pertama, kita yakin ini takdir Allah. Yang kedua, kita ridho dulu menerima takdir Allah ini. Yang ketiga, kita berjuang menjalani ujian ini agar kita tidak menjadi korban dari ujian yang diberikan oleh Allah. Lalu kita juga diajarkan, Allah tidak akan menguji kita melewati batas kemampuan kita. Insya Allah orang-orang yang beriman akan mampu melewati ujian ini nanti dengan sebaik-baiknya. Yang penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang pernah menganggap bahwa ini bentuk tidak sayangnya Allah sama kita. Allah buat kita sengsara, Allah buat kita tersiksa dan merana seperti ini. Allah jadikan kita menjadi korban PHK, Allah jadikan kita susah dan lain sebagainya. Tidak. Jika kita bisa melaluinya, melewatinya, maka semakin berat ujian, semakin tinggi nilai yang kita dapatkan. Siapapun kita menyatakan ini begitu luar biasa. Berapa banyak orang, bahkan hampir tidak ada yang tidak merasakan dampak dan akibatnya. Korban PHK, berjatuhan, orang-orang susah bertambah, orang-orang yang tidak bekerja, pengangguran pun semakin bertambah jumlahnya, dan lain-lain sebagainya. Kehidupan kita terasa begitu tidak bebas, begitu sempit dan lain sebagainya. Maka kalau kita menganggap ini ujian, sandaran kita cuma Allah. Allahus Samad. Bersandarlah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dalam menjalani ujian, dan yang kita minta lagi agar Allah mengakhiri ujian ini dari kita, agar orang-orang yang lemah bisa tertolong dan terbantu. Orang-orang yang kuat menjalani ujian, mereka akan lulus menjadi pemenang. Tapi kita akan kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu menjalani ujian, nanti mereka hanya akan menerima kerugian dunia dan akhirat saja. Maka tentu ada maksud kenapa Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita dengan rasa takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah ingin menguji kita dengan rasa takut. Sekarang itu tertanam sama kita, rasa takut yang luar biasa. Wal-ju', rasa lapar. Sekarang orang-orang lapar bertambah, orang-orang susah bertambah. Ada orang yang cuma makan nasi saja karena dia punya memiliki beras. Ada orang yang hanya makan nasi dengan mie instan saja. Ada orang yang bahkan lebih parah dari itu.
Allah uji kita dengan lapar, Allah uji kita dengan rasa takut, Allah uji kita dengan rasa lapar, bahkan Allah uji kita dengan buah-buahan. Gagal panen misalnya, banyak hasil-hasil pertanian yang tidak bisa dijual sebagaimana dalam keadaan normal seperti biasa, maka buah-buahan berkurang, kebutuhan makan kita berkurang. Beras itu terasa begitu berkurangnya sekarang di setiap rumah, sehingga bantuan-bantuan beras begitu berharga rasanya. Maka lewati itu semua. Allah sedang menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan ketiadaan bahan-bahan makanan dan lain-lain sebagainya. Kita bermohon kepada Allah, umat Nabi Muhammad khususnya dapat menjalani ujian ini dengan sebaik-baiknya, dan dunia kita ini dapat menjalani apa yang sedang dilanda ini, dapat mengambil pelajaran juga dari sana dengan sebaik-baiknya. Itu saya kira untuk pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana seseorang yang setelah puasa selesai tapi tidak membawa dampak positif pada diri? iya, Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Itu artinya dampak. La'allakum tattaqun itu dampak. Maka dengan bekal alladzina amanu, dengan bekal keimanan yang ada sama kita sebelum Ramadan, kita punya bekal keimanan alladzina amanu. Lalu masuk Ramadan, yang kita ikhtiarkan kutiba alaikumusiyam, mengerjakan ibadah puasa. Setelah kita tinggalkan Ramadan, dampaknya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Maka kalau ada orang yang setelah mengerjakan kutiba alaikumusiyam tidak berdampak apa-apa sama dia sesudah meninggalkan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan apa yang Allah sebutkan dengan la'allakum tattaqun. Bisa jadi sebelum Ramadan dia masih ada secercah alladzina amanu, keimanan di hatinya. Lalu selama Ramadan dia kerjakan kutiba alaikumusiyam, dia amalkan. Tapi sesudah Ramadan dia tinggalkan. Tidak ada dampak, tidak ada perubahan, balik seperti semula, seperti asal. Maka yang tidak dia dapatkan dari ayat itu la'allakum tattaqun. Alladzina amanunya dia punya, kutiba alaikumusiyamnya dia kerjakan, tapi la'allakum tattaqunnya tidak dia dapatkan. Maka setelah Ramadan, mari kita berjuang memperlihatkan, mengaktualisasikan hasil didikan Ramadan kita. Tunjukkan untuk diri kita sendiri, tunjukkan untuk masyarakat lingkungan kita, dan perlihatkan perubahan-perubahan kita di hadapan Allah, bahwa Ramadan dengan ibadah-ibadah di dalamnya termasuk khususnya puasa itu membuat kita menjadi la'allakum tattaqun. Ada sesuatu yang berubah. Semakin berubah ketaatannya, semakin berubah akhlaknya, semakin berubah perilakunya, semakin berubah cara berbicaranya, semakin berubah pergaulannya, semakin berubah cara menjalani hidupnya, semakin berubah lebih baik dia dibandingkan dengan keadaannya sebelum Ramadan. Maka orang yang seperti itu sekali lagi tidak mendapatkan dampak la'allakum tattaqun tersebut. Berjuanglah untuk membuktikan hasil didikan Ramadan kita yang sudah kita lewati 25 hari. Saya kira itu. Berikutnya, Ustaz. Hukumnya silaturahim online. Iya. Apa hukumnya silaturahim online? Sebentar lagi pun mungkin akan difatwakan nikah online. Jadi jangankan silaturahim, nikah online pun mungkin nanti dibolehkan, asal ada syarat-syarat utama itu terpenuhi. Misalnya seperti kita ini, pakai layar, pakai model telekonferensi kata orang. Walaupun si laki-lakinya ada di Pulau Sumatera, si wanitanya ada di Pulau Kalimantan, tapi sama-sama punya ada layar. Kemudian sama-sama bisa melihat, betulkah ini calon istrimu? Betul, Ustaz. Yang ini betul calon suamimu? Betul. Ini betul ayahnya yang mau menikahkan? Iya, betul. Yang ini betul calon mertuamu? Iya. Kalau gitu dinikahkanlah di sana. Si ayah saja yang datang ke tempat si laki-laki, si wanita tidak dibawa.
tapi si wanita menyaksikan itu. Apakah itu boleh? Atau lewat apa namanya, media telepon ini, sama-sama suaranya bisa dilihat, sama-sama gerak mulutnya bisa dipandang, lalu si ayahnya mengucapkan ijab dari Sumatera. Aku nikahkan akan dikau anak kandungku ini binti ini dengan mahar sekian, dibayar tunai. Lalu dia di sana jawab, saya terima nikah si fulana binti si fulan dengan maharnya ini, dibayar dengan tunai. Sah. Apalagi kalau cuma silaturahim, ya. Bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Dalam masa sekarang ini itu sangat-sangat diperbolehkan. Berapa banyak orang yang lama tidak ketemu, gara-gara media ini akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Sudah 30 tahun gak ketemu sejak tamat SD. Lalu karena melihat ada fotonya, ada namanya, benar kayaknya ini kawan SD ku, lalu kuhubungi juga dengan media yang ada sama aku, kuhubungi dengan Facebookku, kuhubungi dengan WA ku, ternyata betul itu silaturahmi. Itu dampak positif dari media yang ada sekarang ini. Nah, maka dari itu saya kira tidak ada masalah. Tidak ada hukum haram halal di sana. Justru di sana yang kita lihat adalah hukum kebaikan jika lewat media ini kita tingkatkan silaturahim kita. Makanya jangan malas untuk melike apa yang dikirimkan oleh kawan kita. Ini kadang-kadang kawannya memposting sesuatu, melike aja nggak mau. Padahal dengan like-nya itu tanda bahwa kawannya tahu, oh kawanku itu masih hidup. Tapi kalau melike pun dah enggak juga, dia pun heran, kenapa kawanku ini dah enggak pernah lagi like, tidak ada komen dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu gunakan media yang ada untuk bersilaturahim. Bersilaturahim secara fisik, iya, ketika itu memungkinkan. Bersilaturahim secara non fisik, iya, itu kita lakukan. Sama dengan hukum ziarah. Apakah ziarah kita harus secara fisik? Kita datangi kuburan emak kita yang meninggal di Makkah beberapa tahun yang lalu. Tentu itu mustahil. Kita bisa ziarah dari rumah kita. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Lalu kita berdoa dari sini untuk mereka yang dikuburkan di Makkah sana. Itu sampai. Ziarah saja bisa kita lakukan dengan bukan cuma tempat yang berbeda, sama-sama di alam dunia. Ini tempatnya berbeda, kita di alam nyata, mereka sudah di alam barzakh. Itu pun masih tersambung silaturahim anak dengan orang tua. Apalagi kalau kita sama-sama masih di dunia ini. Saya pikir bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya media sosial yang ada, alat-alat elektronik yang ada untuk tetap menjalin silaturahim di antara kita semua. Saya kira ini Ustaz. Masih ada satu lagi, masih ada waktu? Silakan. Iya. Apakah sah sholat Idul Fitri mengikuti imam secara online? Ini karena menyangkut ibadah mahdoh. Kalau tadi silaturahim masih bisa kita cerna dengan akal pikiran kita secara sederhana. Tapi menyangkut sholat secara online, ini yang kita pegang adalah belum ada ulama-ulama kita, baik ulama di Indonesia maupun ulama di seluruh dunia, yang menfatwakan boleh melakukan sholat berjamaah secara online. Imam As-Sudais itu jadi imam di Masjidil Haram, kita hidupkan TV, kita lalu sholat di dekat TV, mendengarkan suara Imam As-Sudais. Belum ada ulama yang membolehkan, menfatwakan bolehnya sholat berjamaah itu secara online. Kenapa? Sederhana. Berpisah jauh saja, saf jamaah yang dekat imam dengan kita itu sudah dilarang. Berjarak jauh saf orang yang berjamaah dengan kita saja padahal di tempat yang sama itu dilarang. Makanya kita selalu disuruh sawu sufufakum, rapatkan dan luruskan saf. Artinya orang yang berjamaah itu harus berdekatan. Tidak boleh tidak. Tentu kita berdekatannya dengan
dengan jamaah yang ada katakan di Mekah sana sama Imam As-Sudais. Maka saya memegang itu. Sampai hari ini belum ada ulama baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang membolehkan, yang mensahkan solat berjamaah secara online di tempat yang berbeda antara makmum yang satu itu atau yang dua itu dengan imam yang berjamaah dengan makmumnya di tempat yang lainnya itu. Saya kira ini Ustaz dari saya, semoga tetap ada manfaatnya saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, kita semua diselamatkan oleh Allah menjalani cobaan virus corona ini. Segera Allah akhiri, segera kehidupan kita normal seperti biasa. Semoga ibadah-ibadah kita pun dapat normal kembali kita laksanakan seperti semula. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kakanwil, kepada Bapak Kabid Penais Zawa dan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Ilal liqa ma'as-salamah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikianlah pemaparan daripada Pak Ustadz Dr. Andes Haji Zulfan Afan Abdul Rahman SH yang begitu luar biasa. Kita mendengar pemaparan beliau dan rasanya banyak manfaat yang kita dapatkan dari penjelasan beliau. Semoga ceramah beliau pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dimanapun kita berada. Karena berhubungan waktu juga yang memisahkan kita, dan insya Allah Ustaz kita akan bertemu di waktu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Jadi untuk menutup pertemuan ini kami akan membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Imam Muslim meriwayatkan as-salawatul khamas wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Jadi di antara salat fardu yang satu ke salat fardu yang lain, dari Jumat yang satu ke Jumat yang akan datang, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang akan datang, itu dapat menghapus dosa di antara keduanya selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dan semoga Allah menjadikan momen Ramadan tahun ini sebagai penghapus dosa kita di tahun-tahun yang lalu, dan menjadikan Ramadan ini terbaik dalam hidup kita. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di penghujungnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti di akhir akan ada doa dari Pak Ustadz. Kami akhiri, wallahu yahdid dalil ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Quddus ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, bulan Ramadanmu yang agung dan mulia ini akan pergi meninggalkan kehidupan kami ya Allah. Kami akan berpisah dengannya selama 11 bulan ke depan. Kami tidak tahu apakah masih Engkau pertemukan kami kembali dengan Ramadan-Mu yang akan datang ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Terasa begitu berat hati kami ya Allah berpisah dengannya. Kenikmatan-kenikmatan beribadah di dalamnya belum maksimal kami lakukan dan kami dapatkan ya Allah. Keindahan-keindahan beribadah di bulan ini ya Allah belum maksimal kami dapatkan dan kami lakukan ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Namun kami tetap berharap ya Allah, kami tetap bermohon kehadirat-Mu, karena Engkaulah, hanya Engkau tempat kami bermohon dan meminta, hanya Engkau tempat kami berharap ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Terima ya Allah, terima ya Rabb amal ibadah yang kami kerjakan di bulan Ramadan-Mu yang agung dan mulia ini sebagai bentuk kepatuhan kami menjalankan perintah-Mu, sebagai bentuk pengabdian kami kepada-Mu ya Allah, dengan taat menjalankan apapun yang Kau perintahkan kepada kami, semata-mata semuanya
kami lakukan sebagai hamba-Mu ya Allah, yang tunduk patuh menjalankan perintah-Mu. Terima ya Allah, terima di sisi-Mu, anugerahkan ridha-Mu untuk kami. Berikan kesempatan kepada kami menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai ke penghujung Ramadan nantinya ya Allah. Berikan ya Allah manfaat pertemuan kami dengan Ramadan, sehingga berdampak positif lebih baik lagi, semakin bertakwa kami 11 bulan ke depan sebelum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bulan Ramadan-Mu ini adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh keampunan. Kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa merindukan mendapatkan keampunan dan maghfirah dari-Mu ya Allah, dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu yang pernah kami kerjakan. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Dengan keagungan Ramadan-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, dengan keagungan nama-nama-Mu ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, dengan kehormatan dan kemuliaan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan di masa lalu kami. Peliharakan diri kami ya Rabb, lindungi kami untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi di masa-masa yang akan datang sampai akhir hayat kami ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Betapa ruginya kami ya Allah jika bertemu dengan Ramadan tapi dosa kami tidak terampuni. Betapa meruginya kami ya Allah, orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keampunan dari-Mu ya Rabb. Betapa ruginya kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang berikhtiar berusaha di bulan Ramadan tapi sedikit pun tidak mendapatkan pengampunan dari-Mu. Dosa-dosa tetap juga melekat pada diri kami. Maka jangan jadikan kami ya Allah di antara hamba-hamba-Mu tergolong menjadi orang-orang yang merugi, bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan di masa lalu kami. Ya Allah, di bulan ini kami selalu teringat kepada kedua orang tua kami, terlebih mereka yang sudah Engkau panggil berpulang ke hadirat-Mu ya Rabb. Dengan kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan-Mu ini, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kehormatan dan kemuliaan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bermohon ke hadirat-Mu. Ampuni dan sayangi ya Allah, ampuni dan sayangi, ampuni dan sayangi ya Allah kedua orang tua kami, terlebih mereka yang sudah Engkau panggil berpulang ke hadirat-Mu. Lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka seperti taman surga-Mu, tempat yang begitu indah dan menjadi tempat berbahagia bagi kedua orang tua kami selama mereka berada di alam kuburnya sampai datangnya hari berbangkit nanti. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Di antara kami ya Allah, ada yang orang tua kami masih hidup di tengah-tengah kami. Jadikan keberadaan orang tua kami ya Allah menjadi ladang amal bagi kami, berbuat baik, berbakti, membahagiakan orang tua kami di hari tua mereka ketika mereka masih hidup di dekat kami ya Allah. Jadikan ya Allah keberadaan orang tua kami menjadi medan jihad bagi kami, berjihad membahagiakan orang tua kami di akhir hidup mereka, berjihad dan berjuang menyenangkan kehidupan orang tua kami ya Allah di akhir hidup mereka. Di akhir bulan Ramadan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan ada anak-anak yang menyia-nyiakan orang tuanya. Kami bermohon ke hadirat-Mu ya Allah, jangan ada anak-anak yang membuat terlantar orang tuanya. Di akhir bulan Ramadan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan sampai ada orang tua yang menangis karena perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh anaknya. Jangan sampai ada orang-orang tua yang bersedih karena dilupakan anaknya. Jangan sampai ada orang-orang tua yang menangis pilu karena anak-anaknya tidak peduli kepadanya. Beri hidayah ya Allah semua anak-anak yang masih memiliki orang tua agar mereka berbakti kepadanya, terutama di penghujung Ramadan ini. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah,
Jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang membuat kami semakin bertakwa. Istiqomahkan kami nanti selama 11 bulan ke depan ya Allah. Jagakan ibadah-ibadah kami selama 11 bulan ke depan ya Allah. Jagakan hati kami selama 11 bulan ke depan ya Allah. Jagakan tindak tanduk dan perilaku kami selama 11 bulan ke depan ya Allah. Perbaiki dan baikkan akhlak kami, perilaku kami selama 11 bulan ke depan ya Allah, sehingga kami nanti Engkau ridhoi, Engkau izinkan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang agung dan mulia ini. Allahumma ya Allah, bi barakati syahri Ramadan wa bi barakati siyami Ramadan, ij'alna ya Allah wa ahlana min ibadikal muttaqin kama qulta fi kitabil karim la'allakum tattaqun, waj'alna wa ahlana min ibadikas salihin, waj'alna wa ahlana min عبادك الشاكرين والصابرين، وجعلنا وأهلنا من عبادك المخلصين والمفلحين، واهدنا يا الله ونور قلوبنا وأهلنا إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Untuk